Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vina Maulina Aulia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Training of Facilitator dari KSR Unit IAIN Kudus. Kali ini saya akan mengajar anggota PMR dari PMR Madya MTS Karanganyar yang RPP-nya akan saya cantumkan di akhir video. Selamat menyaksikan. Siamo, Tutti fratelli. siamo, Tutti fratelli. siamo. Tutti fratelli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kakak baik. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti latihan PMR. Sebelum kita mengawali kegiatan malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Mars PMI. Alhamdulillah Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur nusa dan bangsa, ujung jakarta yang Pancasila, gerak tuangnya ke seluruh nusa. Masih semangat adik? Masih kakak? Pernah dengar peribahasa tak kenal maka tak sayang? Pernah tahu, pernah dengar. Untuk itu, kakak malam ini mau menjelaskan tentang sejarah gerakan kepala merahan. Siap kakak. Ada yang tahu sejarah kepala merahan? Belum pernah. Jadi sambil kakak menjelaskan, adik nyimak PowerPoint yang kakak kasih tadi ya. Siap kakak. Nah, sejarah gerakan kepala merahan itu dimulai pada saat Perang Solferino. Yang tahu kenapa disebut Perang Solferino? Aku tahu. Apa? Perangnya Prancis sama Belanda. Betul nggak Pak? Hampir benar, tapi bukan itu. Disebut Perang Solferino karena perangnya terjadi di Solferino pada gitu. tanggal 24 Juni 1859. Oh iya. Perang Solferino melibatkan antara negara Prancis dengan Austria dan dimenangkan oleh negara Prancis. Pada Perang Solferino itu menelan korban 40.000 orang. Itu sedikit apa banyak, Dek? Banyak kakak. Saking banyaknya korban itu, mayat-mayat sampai tumpang tindih gara-gara gak ada yang merawat, karena di sana cuma ada 4 dokter hewan yang mengurus 1.000 kuda dan 1 dokter untuk mengurus 1.000 prajurit. Pada saat yang bersamaan, seorang pengusaha berkebangsaan Swiss sedang melakukan perjalanan untuk menemui Kaisar Napoleon III guna urusan bisnis. Namanya Henry Dunant. Henry Dunant ketika melihat mayat yang tumpang tindih tadi, hatinya tergugah dan mengajak warga sekitar untuk merawat para korban perang. Oh gitu. Ia merawat mereka dengan sungguh-sungguh selama 3 hari. Iya. Sekembalinya ke Swiss, Henry Dunant selalu dihantui dengan pengalaman buruk itu, dan ia meluapkan mimpi-mimpi buruk itu dengan menulis buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino, atau yang artinya Kenangan Solferino. Iya. Yang ia tulis dan terbitkan dengan biaya dia sendiri pada November 1862. Buku tersebut berisi 2 gagasan penting. 1. Membentuk organisasi sukarela yang disiapkan untuk masa damai untuk penolong korban perang. Yang kedua, membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang. Setelah terbitnya buku Henry Dunant itu, banyak orang tertarik untuk mewujudkan ide Henry Dunant. Kemudian terbentuklah Komite 5 yang terdiri dari 1. Henry Dunant. Iya. Terus 2. Gustave Maynier. Iya. 3. Dr. Lewis Apia. Terus 4. Dr. Titure Munir. Iya. Terus 5. Jenderal Willem Henry Tulford.
Ya, Sudah kakak? pinter. Ya dong. Setelah terbentuknya Komite 5 Ya kak? pada bulan Oktober 1863, berhasil melangsungkan konferensi internasional untuk pertama kalinya di Jenewa, Swiss yang dihadiri oleh 16 negara perwakilan. Salah satu keputusan konferensi diplomatik 1863 tadi adalah mengganti nama menjadi ICRC atau International Committee of the Red Cross yang artinya Komite Internasional Palang Merah. Organisasi ini adalah organisasi internasional swasta, netral dan mandiri, tidak di bawah PBB, dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Dewan eksekutif terdiri dari 25 orang warga Swiss. Peran ICRC adalah intuisi netral, pelindung asas dan pelaksana konvensi Jenewa 1949, memiliki hak prakarsa. Dana ICRC berasal dari sumbangan dari negara peserta konvensi Jenewa, Perhimpunan Nasional, sumbangan UE, sumbangan dan dari pihak lain. Kegiatan ICRC meliputi seperti bantuan kemanusiaan, memulihkan hubungan keluarga, kunjungan tahanan, diseminasi, dan lainnya. Paham sampai sini, Ima? Paham kakak? Kemudian komponen gerakan yang kedua adalah IFRC, kepanjangan dari International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, yang artinya Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang berdiri pada tahun 1919. IFRC ini beranggotakan sebanyak 181 perhimpunan nasional. Misinya untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat rentan dengan mobilisasi kekuatan manusia. Kegiatannya IFRC apa aja, Ade Ima? Ada tanggap bencana, petasi, Iya, pintar terus. dan lain sebagainya kakak. Ya, benar. Dan promo nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, komponen gerakannya adalah Perhimpunan Nasional yang meliputi Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Singa, dan Matahari Merah. Persyaratan Perhimpunan Nasional antara lain sebagai berikut. 1. Didirikan di satu negara pihak atau peserta Konvensi Jenewa 1949. 2. Satu-satunya perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah nasional di negaranya. 3. Diakui oleh pemerintah negaranya. PMI Palang Merah Indonesia diakui Indonesia apa enggak, Ade Ima? Iya, diakui kakak. Ya, lanjut. Yang keempat, memakai nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Kelima, bersifat mandiri. Keenam, terorganisasi dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan di seluruh wilayah negaranya. Iya. Ketujuh, menerima anggota tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kelas, agama, atau pandangan politik. Kedelapan, menyetujui statuta gerakan. Kesembilan, menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip-prinsip HPI. Selanjutnya, kakak akan membahas prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Ada yang udah tahu prinsip dasarnya? Belum tahu? Apa itu kak? Prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu ada 7. 1. Kemanusiaan. 2. Kesamaan. 3. Kenetralan. 4. Kemandirian. 5. Kesukarelaan. 6. Kesatuan. 7. Kesemestaan. Oh alah, ya. Selanjutnya kakak akan merincikan satu persatu prinsip dasar gerakan Palang Merahan. 1. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. 2. Kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Tujuan semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.
apabila kalau ada perang terus negara lawan ada korban, Ima bantuin apa enggak? Bantuin dong, Kak. Selanjutnya yang ketiga adalah kenetralan. Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. Yang keempat, kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga menaati peraturan negaranya, harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip gerakan ini. Yang kelima, kesukarelaan. Kesukarelaan berarti memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan, tidak didorong dengan cara apapun oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Adik Ima kalau mau nolong orang minta bayaran apa enggak? Ya enggak lah, Kakak. Bagus. Iya dong, Kak. Aku kan ikhlas. Terus yang keenam, kesatuan. Kesatuan berarti hanya boleh ada satu perhimpunan nasional di satu negara. Kemudian tidak ada diskriminasi dalam perekrutan anggota dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya. Ketujuh, kesemestaan. Kesemestaan artinya gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Sampai sini paham? Paham, Kakak. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada, Kak. Udah paham, jelas maksud dan udah paham pokoknya, Kak. Kemudian kakak akan memutarkan video tragedi Perang Berlin. Wo ist das gelobte Land, das uns die Gesellschaft versprochen hat? Man hat uns belogen. Die Indigenen sind alle betrügert. Was soll das? Niemand hat euch belogen. Gimana adik-adik setelah nonton videonya? Kasihan ya, Kakak. Tapi Kenapa? untung Henry Dunan membentuk Komite 5 yang menjadi relawan untuk menolong mereka semua yang habis perang. Iya. Sampai sini paham lagi? Paham dong? Siap post tes? Siap, Kakak. Kakak akan mau beri soal. Kakak kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Siap, Kakak. Nih. Iya, udah 5 menit. Ayo dikumpulin. Ini Kakak udah selesai. Bagus. Oke, cukup sekian latihan malam ini. Berhubung udah malam, mari kita sukupi latihan malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus susah. Jadi begitulah sekilas pertemuan latihan PMR pada anggota PMR Madya MTS Karanganyar. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.